Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, ini adalah sebahagian dari jamaah kita yang memang sudah mempersiapkan tenaganya dari mulai Indonesia. Kepingin sekali yang ibu-ibu merasakan bagaimana menjadi Khadijahnya Rasulullah, ya, ketika Rasulullah berada di Gua Hira 40 hari 40 malam, ketika risau terhadap umat, ketika melihat umat begitu luar biasa masih menyembah berhala. Dan ketika itu Rasulullah menyendiri di Gua Hira 40 hari 40 malam. Kita mau melihat dengan posisi jalan Gua Hira yang sekarang ini posisinya sudah disemen dengan cukup bagus, tidak seperti dahulu yang begitu terjal. Dulu jalannya masih sangat terjal. Beliau naik ke atas hampir 2 jam sampai di puncak Gua Hira. Nah, kemudian menyendiri di sana atau berkhulwah. Makanya sekarang ada torikot namanya khalwati, ya, torikot khalwat. Jadi menyendiri. Nah, menyendiri bukan berarti memisahkan diri dari umat, tapi menyendiri merisaukan umat, mencari cara bagaimana cara menasihati umat. Dan beliau di atas dan mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra. Nah, Rasulullah pun menjawab, ma ana biqari. Sampai 3 kali Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril sampai akhirnya mendapatkan wahyu dari surah Al-Ikhlas tadi, surah Al-A'la. Nah, sisi lain, seorang istri yang menemani beliau sangat mendukung, sehingga setiap hari Siti Khadijah naik ke atas puncak Gua Hira untuk mengantarkan makanannya setiap hari, Ibu. Sekarang kita mau merasakan 1 kali saja kita naik ke atas Gua Hira. Seandainya Rasulullah itu istri suami kita, kemudian ibu-ibu naik ke atas setiap hari, kalau sekali saja kira-kira pulang dari Gua Hira, apakah mau lagi ke sana gitu? Ya, nah, dengan tujuan adalah kita bisa merasakan bagaimana susahnya Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah adalah wanita terkaya di Arab. 3/4 dari kota Mekah ini, 3/4 bukan setengah, 3/4, setengah, 3/4 itu lebih lagi dari setengah tanah Arab ini adalah, tanah Mekah ini adalah miliknya Siti Khadijah. Wanita yang cukup cantik, dilamar banyak orang tidak mau, tapi akhirnya beliau yang melamar Rasulullah. Habis hartanya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, diberikan bukan hanya harta tapi nyawa pun diberikan untuk perjuangan di jalan Allah. Pengabdiannya pada suami luar biasa, pengabdiannya pada suami luar biasa, di mana dalam sejarah Rasulullah itu tidak berpoligami, setelah berisi dengan Khadijah. Nah, Rasulullah berpoligami setelah Siti Khadijah wafat. Nah, jadi kalau kata orang Rasulullah itu banyak istri, sebetulnya Rasulullah itu monogami selama ada Siti Khadijah, tidak berpoligami. Sayangnya Rasulullah kepada Siti Khadijah, Bapak Ibu, sampai akhirnya setelah Siti Khadijah wafat pun sampai Siti Aisyah pun cemburu kepada Siti Khadijah, karena sebentar-sebentar yang diingat Siti Khadijah. Itulah luar biasanya Siti Khadijah. Padahal saat menikah Siti Khadijah itu umurnya 40 tahun. Rasulullah 25 tahun, jaraknya terpaut lumayan jauh. Tapi kecantikannya Siti Khadijah 40 tahun kalah kita yang 25 tahun, Bapak Ibu, ya. Nah, karena luar biasa cantiknya Siti Khadijah. Setiap hari Siti Khadijah itu menyambut Rasulullah, Bapak Ibu. Bahkan pada masa sakitnya, ketika Siti Khadijah mau wafat, ketika katanya ayahnya Fatimah baru mau pulang, Siti Khadijah dia yang menyiapkan minum dan dia yang langsung yang membuka pintunya. Begitu Rasulullah datang, Siti Khadijah yang membukakan pintunya. Walaupun Siti Khadijah dalam kondisi sakit, Bapak Ibu, ya, dia tidak membiarkan anaknya membuka pintu untuk suaminya. Sampai suaminya di rumah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga tetap terjaga stamina dan kebahagiaan Top Jer selalu, kerabat-kerabat RJC di mana-mana sahaja berada seluas alam raya. Tak kira di mana-mana sahaja berada, Melayu Top Jer selalu. Oke, Jer. Ini kita baru tiba di gerbang. Gerbang. Ya, kita baru turun dari bus menuju Jabal Nur ke Gua Hira ya. Ini rombongan jamaah umroh PT Andalus Al Haramain. Alhamdulillah. Pagi kita sholat subuh nanti di Jabal Nur, insyaallah. Ini perlu stamina yang luar biasa, Jar. Karena naik bukit, naik gunung ya, Jabal Nur. Alhamdulillah, kita teruskan jalan. Oke, Jar. Kita tetap bawa istri, Jar ya. Bunda Sultan Raja. Nih, kita gandeng tangan dia biar dia tak ini, biar semangat. Oke. Top Jer. Alhamdulillah, Jer. Setelah lebih kurang 1,5 kilo kita menanjak jalan, lewati jalan pemukiman penduduk. Luar biasa, Jer. Terjal luar biasa, alhamdulillah. Tapi kita udah bisa sampai di fase awal. Ini namanya pos pertama. Pos pertama, ya. Sampai pos pertama. Lepas nanti kita akan mulai menaiki tangga 20 meter anak tangga, ada dataran, kemudian terus begitu sampai kita nanti tiba di puncak Jabal Nur, insyaallah. Makasih Allah, alhamdulillah. Manis, manis. Manis, manis. Ini Bang Entong nih dari Bentan. Masya Allah. Kuat Bang ya? Alhamdulillah. Ada satu. Jabal Nur, insya Allah semua jamaah kita sanggup ke atas. Ini adalah program umroh happy, bahagia, naik bahagia, turun bahagia. Amin. Andalus Al Haramain. Andalus Al Haramain. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jer, ini baru separuh ada Ustaz? Belum sampai separuh, Jer. Di ketinggian Jabal Nur menuju Gua Hira, kita bisa lihat kota Mekah, Jer. Luar biasa. Ini pukul 4.15 pagi ya, subuh. Pukul 4.15. Oke, kita teruskan perjalanan. Jer, kota Mekah diambil dari Jabal Nur ya. Video ini diambil dari separuh puncak Jabal Nur. Kita belum sampai ke puncak ya. Baru separuh dari perjalanan. Masya Allah, luar biasa, Jer. Allahu Akbar. Mendaki pendakian yang luar biasa. Beribu anak tangga mesti dilalui.